Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan kembali untuk memberikan nasihat terkait tentang Ramadan. Dan di nasihat ke-13 ini, tema kita adalah cepat bertobat, cepat bangkit. Sebagaimana yang kita ketahui, kesalahan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sifat kemanusiaan kita. Tidak ada manusia yang berjalan ini tanpa celah. Sejak penciptaan manusia, sudah diperkenalkan ada kemungkinan manusia itu akan tergelincir. Namun, Islam tidak pernah memotret manusia sebagai makhluk yang terkutuk karena salah. Justru sebaliknya, manusia dimuliakan karena memiliki kemampuan untuk kembali kepada jalan yang benarnya. Nah, di Ramadan ini hadir sebagai bulan pendidikan. Kalau kemarin kita sebut universitas pendidikan, atau bahkan tarbiyah yang sangat luar biasa adalah Ramadan ini. Bahkan bukan hanya ruang menahan lapar dan dahaga, tapi madrasah sebagai pensucian diri di bulan ini. Allah tidak menunggu kesempurnaan diri seorang hamba. Yang Allah tunggu itu adalah bagaimana kita dengan hati tulus untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mungkin tidak bisa kita hindari sepenuhnya, tetapi berlama-lama dalam kesalahan tersebut merupakan pilihan kita. Dan pilihan itulah yang membedakan antara orang yang tumbuh dan orang yang tenggelam. Apakah dia mau tumbuh, mau meningkatkan dirinya untuk memperbaiki dirinya, atau dia tenggelam dalam kesalahannya terus-menerus. Apakah kita akan menjadi ibadur rahman atau ibadur syayatin? Nah, pilihannya itu, mau orang yang terus salah atau orang yang ingin memperbaiki diri. Nah, dalam sebuah riwayat misalnya disebutkan setiap anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang bertobat. Nah, melihat hadis ini adalah membantu kita untuk menggeser paradigma kita. Kemuliaan itu kan bukan terletak pada sterilnya seseorang dari dosa, tetapi pada keberanian dia untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan diri dengan kebaikan baru setelah dia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, Ramadan memperluas pintu itu. Nah, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa putusan surga itu dibuka. Ya, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Artinya atmosfer spiritual memang sengaja dipermudah agar manusia cepat sadar dan cepat bangkit. Dia mau memperbaiki niat cepat untuk memperbaiki diri. Allah tidak membuka pintu tobat untuk memalukan hambanya, tetapi dia membuka pintu tobat untuk bisa dekat dengan Allah kembali. Allah membukanya untuk mengangkat derajat mereka. Tobat itu adalah jalan terbaik, bukan jalan yang turun-menurun yang akan diwariskan, tetapi dia adalah jalan untuk menunjukkan jalan terbaik di dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat secara psikologis, kesalahan yang dipendam tanpa pengakuan melahirkan dua hal: rasa bersalah berkepanjangan atau pembenaran diri yang berlebihan. Keduanya ini merusak kesehatan batinnya. Kenapa? Karena kalau dia terus-menerus merasa bersalah, kemudian dia tidak mau memperbaikinya, itu adalah bagian yang sangat luar biasa, yang dimana yang kegiatannya ini adalah dia memperbaiki dirinya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang rasa bersalah berkepanjangan ini harus memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dia kembali kepada Allah. Kemudian ada yang membenarkan diri. Dengan kesalahan itu dia membenarkan diri. Saya begini. Untuk apa? Untuk kan
kesalahannya, padahal seharusnya yang kedua itu, yang berlebihan dan yang berkepanjangan di dalam bersalah itu harus dihindari, bahkan pembenaran diri yang berlebihan itu juga harus dihindari. Kenapa? Karena ini akan merusak batin. Nah, tobat adalah mekanisme penyembuhan. Ia memaksa seorang untuk jujur pada dirinya sendiri, mengakui salah bukan tanda kelemahannya, tetapi kematangan emosi seorang. Orang yang cepat bertobat tidak membiarkan luka batinnya membusuk. Dia bahkan membersihkan lalu menutupnya dengan komitmen baru. Nah, penyesalan yang sehat itu melahirkan perubahan. Sedangkan penyesalan yang dipelihara berkepanjangan aksi yang akan melahirkan keputusasaan. Sedangkan orang beriman itu dilarang untuk putus asa atas rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu menjangkau dari pikiran kita. Ramadan itu melatih sensitivitas kita. Sensitivitas kita di hati kita saat perut kosong, ego kita menurun. Saat malam dipenuhi dengan doa, kesadaran menguat, disitulah tobat menjadi lebih mudah dilakukan dan memperbaiki dirinya. Nah, kemudian di Ramadan ini, kalau kita lihat dari sisi sosialnya, bahwa Ramadan ini mengajak kita bangkit lebih bermakna daripada kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, dalam kehidupan sosial yang pernah salah seringkali merasakan kehilangan tempat. Jadi kalau kita salah kadang dikucilkan. Nah, Islam hadir itu tidak mengenal budaya yang penghakiman yang tanpa akhir. Justru Islam datang itu didorong adalah untuk perbaikan. Orang yang cepat bertobat tidak terjebak pada masa lalu, menjadikan pelajaran bukan menjadikan beban. Dia tidak sibuk membela diri, tetapi sibuk memperbaiki diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memberi ruang keduanya. Ramadan itu mengajarkan empati. Kita semua pernah salah. Siapa sih di muka bumi ini yang tidak pernah bersalah? Maka kesalahan itu untuk memperbaiki diri kita. Maka jangan mudah mengunci pintu bagi orang lain yang ingin berubah. Kalau kita punya kemampuan, jangan orang mau berubah, kita caci maki. Kita memperbaiki, sama-sama memperbaiki dirinya. Kemudian setelah itu bangkit setelah jatuh, seringkali melahirkan pribadi yang lebih lembut, lebih rendah hati, lebih bijaksana. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang sudah tahu kesalahannya, kemudian dia mau memperbaiki, itu dia akan bersikap lebih bijaksana ketika menghakimi orang. Nah, itulah yang disebut dengan gerak batin yang jujur. Nah, kita lihat dari perspektif spiritual. Tobat ini kan bukan sekedar kita astagfirullahaladzim dengan lisan. Dia adalah gerak batin yang utuh yang akan mencairkan suasana kesalahan kita sehingga kesalahan kita nanti kita mampu memperbaikinya. Ada 3 unsur di dalam tobat yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, menyesal dengan tulus. Menyesalnya dengan sebaik-baiknya. Berhenti. Kedua, berhenti dari kesalahannya. Yang ketiga, berhenti untuk bertekad tidak akan mengulanginya. Nah, jika kesalahan menyangkut hak manusia, maka harus ditambah dengan mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah iman diuji, karena meninggalkan kebiasaan lama seringkali lebih berat daripada sekedar mengucapkan janji. Tetapi justru pada titik itu, tangan spiritual kita lahir. Memberi energi tambahan untuk itu. Setiap rakaat tarawih, setiap doa menjelang berbuka, setiap sahur, semuanya adalah momentum memperkuat tekad kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat dari segi perspektif waktu. Jangan sampai kita menunda waktu. Jangan sampai kita menunda kembali. Salah satu jebakan terbesar adalah jangan sampai kita menunda waktu. Salah satu jebakan terbesar kita menunda tobat kita. Manusia sering berkata nanti kalau sudah tua atau nanti kalau sudah lebih siap itu kita bertobat. Padahal siapa yang tahu umur kita? Nah, padahal tidak ada yang menjamin esok hari kita mati.
Cepat bertobat berarti cepat menyelamatkan diri. Cepat bangkit berarti yang memperbaiki diri Allah yang lebih baik. Nah, Ramadan mengingatkan bahwa hidup ini terbatas. Maka di hari ke-13 ini adalah pertengahan perjalanan yang seperti alarm halus. Sudah sejauh mana kita berubah sampai hari ini. Jika separuh Ramadan telah berlalu, jangan biarkan separuh sisanya terbuang dalam kelalaian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perspektif diri bangkit adalah keputusan. Bangkit itu bukan perasaan, ya telah keputusan. Seorang yang mungkin masih merasa lemah tetapi milih untuk berdiri, yang mungkin masih takut tetapi yang milih untuk melangkah. Orang yang cepat bertobat adalah orang yang tidak menunggu suasana hati sempurna. Ia sadar bahwa perubahan dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Dalam setiap taubat yang tulus, ada awal baru, dan Ramadan adalah ruang yang paling ramah. Sebagai penutup nasihat Ramadan di hari ke-13 ini adalah, mari kita lebih mulia bangkit dari keterpurukan kita. Hari ke-13 ini mengajarkan kita hal penting yang sangat luar biasa. Jangan terlalu lama tinggal di masa lalu. Kesalahan kita bukan akhir cerita. Ia adalah hanya satu bab dalam perjalanan panjang kita menuju kedewasaan kita sebagai manusia. Bangkit lebih mulia daripada terus menyalahkan diri. Kembali kepada Allah selalu lebih indah daripada menjauh dalam keputusannya. Karena pada akhirnya, siapa yang tidak pernah jatuh yang dimuliakan, tapi siapa yang selalu kembali setiap kali jatuh. Cepat atau lambat, Ramadan adalah panggilan lembut. Cepat bertobat, cepat bangkit. Anda cepat bertobat, Anda selamat. Cepat bangkit, Anda akan lebih memiliki cara pandang yang lebih utuh. Semoga apa yang kita nasihatkan di hari ke-13 ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita, terutama untuk memperbaiki kualitas Ramadan kita di bulan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.